Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Arini Afriani. Saya adalah mahasiswa dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada Anda semua di rumah mengenai jajanan sehat itu penting. Khususnya untuk para bunda-bunda yang mempunyai anak usia di bawah 5 tahun atau mempunyai anak sekolah seperti itu. Baik, langsung saja silahkan disimak dan semoga bermanfaat. Makanan jajanan didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Apa fungsi jajanan bagi anak? Upaya untuk memenuhi kebutuhan energi karena aktivitas fisik yang tinggi, apalagi anak yang tidak sarapan pagi hanya untuk mengenyangkan perut sementara. Bagaimana tips memilih jajanan sehat untuk anak? Oke, baik. Jajanan. Tentunya untuk mendengar kata jajanan, siapa sih yang tidak suka dengan jajanan? Anak-anak saja, dari mulai anak-anak hingga kalangan orang dewasa, pasti semuanya suka jajan kan? Nah, jajan memang tidak bisa terlepas dari kesehatan anak-anak ya, terutama di sekolah. Tidak selalu buruk juga, karena jajan yang sesungguhnya memberi kesempatan anak untuk mengisi ulang energinya yang mulai habis setelah belajar di kelas. Tapi seringkali ibu khawatir mengenai keamanan dan kesehatan jajanan anak-anak di sekolah. Pasalnya, anak-anak memilih jajanan bukan berdasarkan apa yang dibutuhkannya, melainkan karena mengikuti teman-temannya. Nah, itu sebabnya penting agar ibu untuk mengajari anak agar memilih jajanan sehat di sekolah. Lalu, jajanan yang sehat yang dimaksud seperti apa? Jajanan yang dimaksud di sini artinya makanan atau minuman yang dibeli untuk anak memiliki kandungan gizi yang seimbang dan memiliki kadar gula yang tidak berlebihan. Lalu, bagaimana sih mengajari anak memilih jajanan sehat di sekolah? Ini dia tips untuk para ibu bagaimana mengajari anak-anak memilih jajanan sehat di sekolah. Yang pertama, Bunda, perhatikan kebersihannya. Anak harus tahu bahwa ia harus memilih jajanan yang bersih. Jelaskan definisi bersih itu seperti apa yang dimaksud agar anak lebih mudah paham seperti itu. Misalnya, si pedagang tidak menyentuh makanan langsung dengan tangan, melainkan menggunakan alat makanan seperti sendok atau menggunakan sarung tangan, atau menggunakan sarung tangan plastik. Nah, kemudian kondisi meja di area sekitar kios juga tidak boleh kotor dan tidak ada sampah yang bertebaran maupun kerumunan lalat. Nah, yang kedua, selanjutnya, makanan tidak boleh dibungkus oleh kertas bekas. Beberapa pedagang makanan kerap kali menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus gorengan. Ya, seperti gorengan lah, katakan pada anak bahwa ia harus menghindari makanan yang dibungkus dengan kertas bekas. Karena kita tidak pernah tahu benda apa saja yang pernah bersentuhan dengan kertas bekas tersebut ya. Apalagi jika kertas bekas tersebut ada tulisannya seperti itu. Karena tinta di kertas bekas bisa menempel pada makanan yang berpotensi zat racun yang mencemari makanan. Seperti itu. Untuk mensiasati, ibu bisa membawakan wadah makanan kosong agar anak tidak menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus makanan. Jadi gini Bun, untuk mensiasati hal tersebut, ibu bisa membawakan anak wadah makanan kosong agar anak tidak menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus makanan di sekolah. Yang ketiga Bunda, warna makanan tidak boleh mencolok. Katakan pada anak bahwa makanan atau minuman yang terlalu mencolok biasanya mengandung bahan warna makanan yang tidak baik bagi kesehatannya. Misalnya sirup, permen, lalu saus dan sambal ya. Sebagai bahan pembanding dan pembelajaran buat anak, ibu bisa memperkenalkan pada anak-anak warna makanan yang normal di rumah kepada anak. Oke.
Nah, selanjutnya yang keempat itu ada makanan tertutup rapat. Makanan yang dijajalkan haruslah tertutup rapat agar terhindar dari debu dan kerumunan lalat ya Bunda. Katakan pada anak bahwa paparan debu dan kotoran pada makanan bisa membuatnya sakit. Selain itu, bisa mengajari anak untuk tidak membeli minuman dan makanan dalam botol plastik ya yang sudah terpapar sinar matahari. Meski tertutup rapat, botol plastik yang terpapar sinar matahari terus-menerus berpotensi melepaskan zat kimia yang berbahaya yang akan bercampur dengan minuman di dalam. Yang kelima, pilihlah makanan atau minuman yang bergizi seimbang, nikmat, memiliki kadar gula yang sesuai. Nah, kategorikan jenis makanan ke dalam dua jenis kategori, yaitu bergizi seimbang dan bergizi tidak seimbang. Yang masuk ke dalam kategori bergizi tidak seimbang, misalnya sirup, soda, permen gulali, dan sebagainya. Sedangkan yang masuk kategori bergizi seimbang, misalnya kombinasi makanan yang terdiri dari telur, daging, buah, dan sayuran, atau tahu dan tempe, air mineral, dan sebagainya. Nah, anak boleh memilih jajanan yang masuk kategori bergizi seimbang ini. Apalagi sekarang, contohnya sebut saja kita pilih paket yang baru yang 22 gram yang bisa menjadi opsi jajanan minuman yang lebih sehat. Dengan isi nilai yang lebih banyak 22%, anak-anak pasti suka dengan rasa nilai yang lebih berasa. Dan pastinya lebih sehat dengan kandungan gula 25%, lebih rendah serta lebih tinggi vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, ini sangat penting ya, karena Kemenkes menyarankan bahwa gula tambahan yang diperbolehkan tidak lebih dari 50 gram, setara dengan 4 sendok makan per hari. Untuk itu, pastikan anak untuk membeli makanan yang bergizi seimbang dan dilengkapi oleh minuman yang Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa.